Disclaimer. Disclaimer. Video ini, podcast ini sepenuhnya untuk memenuhi tugas kuliah kami. Please jangan di take down. Tolong ya Jangan terlalu guys. serius ya. Jangan viral. Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Spontan. Uhuy. Kali ini gue lagi bersama dengan teman-teman gue, yaitu, ayo dong, kenalin diri dong. Nama gue Christian Nathaniel. Gue Sandra. Gue Talita. Gue Vinska. Gue Christian Hadinata. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang satu public figure di Indonesia yang bener-bener kontroversial banget gitu ya. Kayak nggak ada yang nggak mungkin nggak ada yang tahu dia gitu ya. Siapa ya? Oh ya, coba ya. Oh, misalnya Spill dong. Yang misalnya itu gitu tuh, dong. yang ngasih 100 juta tapi minta dibalikin. Cuaks. Wah, cuak. Siapa? Siapa gak tahu. Gue tahu deh. Ih, Depannya N ya. ya, aduh. Ya, Siapa tuh depannya N ngasih 100 siapa tuh? Inisialnya Nikita ya. Oh iya. Really? Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang Nikmir, yaitu Nikita Mirzani. Gitu guys. Jadi gue mau nanya nih, menurut kalian seorang Nikita Mirzani itu toksik gak sih? Menurut kalian? Kalau menurut gue nih ya, kan ini pandangan orang beda-beda ya. Tapi menurut gue kalau misalnya dari bahasa dia nggak toksik guys, nggak ngomong kasar, nggak maki-maki gitu sih. Tapi kalau misalnya menurut gue toksiknya tuh di bagian dia ikutin masalah orang tuh dibahas-bahas terus, di-up terus, padahal bukan anak dia gitu loh. Ya nggak sih? Kalau bukan hal yang besar. Iya, maksudnya kayak sebenarnya nggak Ikutin perlu masalah orang gitu ya. Nimbrung gitu. Toksiknya ada influence orang ya. Dan rata-rata tuh nggak dia baik. viralnya itu karena ini ya, dia tuh setiap dia viral itu karena dia tuh lagi berantem gitu ya sama orang ya. Iya, kayak selalu aja. Ada Biar sih apa? dikit yang baik gitu ya. Tapi makin naik juga kan popularitasnya dia. Iya Yes. sih, sensasi lah guys. Makin tinggi lah. Tapi di balik ketoksikannya dia itu kira-kira banyak gak sih yang endorse dia? Dia di endorse ini nggak sih skincare dengar-dengar? Iya. Yang saya baca sih banyak yang dia jadi brand ambassador. Kayaknya BA dia brand apa aja dia? Jadi BA kayak brand ambassador. Kira-kira brand apa tuh? Tapi itu Miss Glow bukan sih? Iya nggak sih? Miss Glow. Dengar-dengar sih Miss Ini Glow. enggak sih. Tapi kok ada yang mau ini endorse dia gitu ya? Berarti kan kayak maksudnya agak toksik gak sih? Takut brandnya rusak gitu enggak emangnya? Tapi mungkin bagi sebagian produk mungkin dia emang sengaja ngejadiin Nikmir ini buat jadi brand ambassador itu karena emang dia lagi naik daun gitu ya, kayak emang lagi heboh-hebohnya. Indo kan emang lagi panas-panasnya gitu ya Nikmir. Ya, Dia lebih Tapi up menurut produknya kalian- gitu. Tapi menurut kalian kalau dari segi pandang kalian dengan orang yang seperti itu kira-kira bayarannya itu mahal gak ya buat nge-endorse seorang Nikita Mirzani? Mahal sih. Dia kan terkenal ya. Udah gede banget sih. dia. Tapi dari kasusnya dia, menurut kalian nih ya, menurut kalian aja. Menurut kalian dari kasusnya itu apakah ada kayak settingan gitu? Waduh, settingan tuh. Iya ya. menurut gue ya, setelah gue ikutin gitu ya, kayaknya nggak settingan deh, karena emang kata-kata yang keluar dari mulut dia itu benar-benar purely emang dari hati dia gitu. Kelihatan Kalau dari hati settingan ya. tuh terlalu drama gitu. Gak kebanyakan kalau gitu ya. Iya. You guys. Iya. Lanjut. Tapi itu sebenarnya apapun yang Nikita Mirzani cuitkan, maksudnya dia ngurusin hidup orang lain, orang Indonesia tuh kayaknya biasa aja gitu. Ah, dia Nikita Mirzani udah biasa kayak gitu. Biasa. Saking sengaja. karirnya ya. Kalau dia jadi brand ambassador, jadi mungkin produknya itu citranya jadi turun gak sih? Turun dikit sih. Makanya agak mungkin jarang ya. Kecuali kayak brand makanan dia terkenal loh guys. Maksudnya di endorse-nya Iya. brand makanan. Dibanding iya. BA-BA kayak perusahaan lain gitu. Kayak skincare kan agak ini dikit punya dia. Gitu sih paling. Tapi menurut kalian nih, kayak ini nggak sih kalau misalnya ada di iklan gitu ya Nikmir gitu jadi kayak nontonnya males gitu nggak sih? Atau gue doang yang liatnya males? Oh, lu males? Gue kadang Males ya? males. Kayak, ini Nikita Mirzani, next.
Wow. Kayak gitu. Oh, Aduh, Gak mau tahu gue. Next one deh, next one gitu ya. aduh, malas skip ya. tapi menurut kalian yang kasus dia sama Bunda Korla itu kayak kasian banget gak sih Bunda Korlanya sampai kayak segitunya gitu loh. Padahal Sampai denger-denger mental breakdown gak sih? Kayak Bunda Korla Iya. kayak curhat gitu. bukan Iya. mental breakdance ya. Ya, Oh, Mental breakdance. beda, dance, the beda, dance. beda, Beda. gitu. Beda konteks ya. Beda. Aduh. Sampai curhat terus kayak katanya tuh Agnes Mo sampai kayak semangatin gitu kan. Oh Kayak iya. Benar-benar. Gila, Agak sampai orang-orangnya internasional ya. semangat. Sampai di DM seorang Agnes Mo gitu kan. Oh di DM. iya kayak semangatin kayak udah positif-positif aja gitu. Gak usah hirauin. Nick Mir. Gimana siapa yang nggak takut kena ngomongin Nick Mir, woy. Iya sih ya. BTW nih ngomong beralih ya dari ketoksikan Mm-mm. dia. Menurut kalian nih, menurut teman-teman gimana sih kalau misalkan si seorang Nick Mir ini diajak jadi brand ambassador dari brand besar? Kira-kira brand itu akan sukses, gitu, akan banyak peminat atau malah orang bakalan mau? Ayo Menurut siapa nih? Menurut Sandra. gue juga ya. gua Oh, duluan. dan Menurut gua sih silakan. Sak-sak apa? kayak pertamanya tuh kayak haters gitu nggak sih? Kan belakangan ini kayak misalnya cosmetics gitu kan. Kayak Kylie Jenner yang Kylie Jenner Hailey Bieber itu tau gak sih? Tahu. Kayak sampai Ya. cosmeticsnya gitu sampai dihancurin yang kayak Mm-mm. gitu-gitu gara-gara yang Selena Gomez itu. Oh Menurut iya. gue sih nggak awal-awalnya nggak sukses sih ya, tapi nggak tahu deh. Pendapat gue aja, kalau menurut gue kan sejujurnya nggak pernah perhatiin muka orang yang di iklan, jadi Iya. mungkin ada beberapa orang kayak gue juga yang nggak peduliin sama brand ambassadornya, jadi ya mungkin beberapa Oh. orang bakal tetap beli dalam, jadi pasarnya bakal dalam tingkat standar yang pembeliannya. Kalau menurut Talita gimana? Kalau menurut gue, brand lokal pasti banyak yang mau ngambil Nikita Mirzani. Karena marketnya pasti orang-orang Indonesia, sebenarnya beberapa masyarakat Indonesia suka banget sama Nikita Mirzani. Kecuali gue ya. Gue yang selalu skip Nikita Mirzani. Sorry, gue nggak dukung. Tapi menurut gue, kalau misalkan brand besar ngambil Nikita Mirzani, kayaknya juga nggak bakal dapat banyak exposure gitu. Karena kan Nikita Mirzani, ya kalau misalkan emang dia naik daun, habis itu orang-orang juga udah lupa masalah dia. Kayak Iya iya sih. doang ya. Mm-mm. Jadi menurut gue sih jarang ada yang mau ya. Kalau menurut gua tergantung sih dia ke depannya gimana. Kalau emang sering cari masalah, mungkin brand-brand besar gak bakal ngambil dia untuk dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Karena kan pasti berdampak juga ke perusahaan yang menjadikan dia sebagai brand ambassador. Kalau menurut gue sih gitu ya. Kayak bad influence gitu ya jadinya. Iya, Iya, betul. bener banget. Bad influence. Bahkan Jadi kalau misalnya kayak gitu kayak bisa jadi rugi ke perusahaan juga sih Iya. kalau Iya. dianya sering cari masalah. ya kayak merusak brand image gitu ya. Iya. Iya, bener banget itu. Perusahaan cuma lihat ininya doang, pas dia naik siapa tahu nguntung gitu ya. Iya, benar-benar. Benar gitu kan. Oke sih. Jadi kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari ya kasus-kasus Nick Mir gitu. Dan tadi kan kita udah bahas soal kira-kira kalau misalkan dia jadi brand ambassador bakal gimana. Jadi kesimpulannya sih apa nih? Kira Kali kalian bisa boleh. simpulkan apa? Ada Jadi Silakan. masalah jadi sukses. apa Chris? Enggak, tadi aku bilang bikin masalah jadi sukses. Waduh. Dari Flux sudut banget tuh, masalah. flux banget. Kocak. Loh, ngilang deh. Aduh. Jadi Ayo berarti Talita. Apa? silahkan. Ayo ada. Vinska gimana? Udahlah, Mei aja lah. Kalau dari kesimpulan gue sih Wah, selalu mencari masalah ke orang lain. Oh, sangat gue kira cari masalah menginspirasi. biar naik gitu ya. Iya. Cuma mungkin gue tambahin sedikit. Mungkin emang nggak semua orang itu bisa populer itu dengan cara yang entah dia bikin karya atau mungkin dia punya talent apa, tapi mungkin dia bisa juga
populer itu karena dia kontroversial gitu. Dia punya, mungkin dia lagi naik daun nih karena dia ada kasus ini, kasus ini, kasus ini gitu. Dan gak semua produk itu, maksudnya kayak kalau kita munculin produk dan kita lagi nyari brand ambassador, eh kita juga, menurut gue ya, kita tuh selalu harus nyari yang emang bener-bener, ih cantik nih, wih seksi nih gitu. Buat misalkan buat brand fashion gitu, tapi bisa juga ngejadiin misalkan seorang Nick Mir ini untuk brand fashion karena dia lagi naik daun nih, orang pasti banyak yang nge-stalk Instagram dia, sosial media dia gitu. Ya nggak sih, ya nggak sih? Kayak Iya. exposure gitu ya, exposure Iya. gitu Iya. ya. Cuma kan mungkin pendapat orang beda-beda. Iya. Oke, jadi sekian kali ya dari Iya. obrolan kita hari ini. Seru banget, guys. Seru banget. Ngomongin orang, seru ya. Iya, soalnya Gimana aduh, kali? gak terasa ya, bro. Oke, sekian dari podcast kami. Terima Ya. kasih. Iya, terima kasih. Close the door, guys. Thank you Dah. guys. Bye. Cuaks. Waduh.